Shalom Bapak Ibu, Shalom, Shalom. Bapak Ibu, kita semua selalu berada di jalan ya. Sampai orang Jakarta itu pernah bilang bahwa kalau dihitung-hitung usia mereka tua di jalan. Kalau sudah macet, pergi bekerja, pulang bekerja, waktunya habis di jalan. Jadi jalan itu penting. Kota-kota yang tidak punya jalan yang cukup pasti ada kemacetan yang luar biasa. Bapak Ibu, waktu saya di Amerika di New York, itu katanya kota yang tidak pernah tidur. Artinya ramainya minta ampun. Tetapi tidak ada kemacetan. Itu sebuah keajaiban juga ya. Kenapa tidak terjadi kemacetan? Karena setiap 200 meter itu sudah ada jalan. Sudah ada jalan. Jadi bukan seperti kita yang di Ahmad Yani jalan protokol sepanjang itu tidak jalan. Tunggu jauh. Jadi sudah semua numpuk ya. Tapi kalau di kota Manhattan di New York, tiap 200 meter jalan. Dan cara bangun jalan dulu baru bangun rumah. Kalau kita bangun rumah dulu baru bangun jalan. Sehingga karena tidak ada jalan, siapa mau digusur rumahnya? Sudah macet numpuklah semua. Jalan itu penting. Tema kita hari ini, lanjutan tema minggu kemarin, persiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu persiapkan jalan bagi Tuhan. Dan ini suatu yang mengatakan persiapkan jalan bagi Tuhan. Dan itu ada di dalam Matius pasal 3 ayat yang ketiga, Yesaya 40 ayat yang ketiga, sama juga di situ dikatakan, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya, ada suara yang berseru-seru ya di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini sebuah seruan yang juga sudah dinubuatkan itu oleh Nabi Yesaya. Dan sekarang penggenapannya di Yohanes Pembaptis. Dia melaksanakan ini, dia berada di padang gurun dan berseru, persiapkan jalan untuk Tuhan. Saudara-saudara terkasih, karena itu tema kita juga persiapkan jalan untuk Tuhan. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan mau datang mencari kita. Tuhan yang berinisiatif menyapa kita. Kita adalah orang-orang berdosa yang lebih mencintai dosa, yang tidak mungkin mau cari Tuhan, begitu kan? Tetapi Tuhan yang berinisiatif datang mencari kita. Sehingga dalam Lukas pasal 10 ayat 19 mengatakan, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini juga dia dalam pelayanannya dia mendahului Yesus sebelum Yesus mulai mendeklarasi pelayanan, sebelum dia mulai menyembuhkan banyak orang, sebelum dia melayani banyak orang, mujizat-mujizat. Yohanes Pembaptis mendahului dan dia katakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Bahkan ada tema yang dia ucapkan juga, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya apa? Bukan kerajaan Allah, sorga itu datang secara nyata di dunia ini, tapi kerajaan Allah yang dimaksudkan di situ adalah kehadiran Tuhan yang dari sorga. Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Jadi persiapkan itu. Nah, menjadi dasar seruan Yohanes itu apa, saudara-saudara? Jadi pertanyaannya, apa dasar Yohanes Pembaptis yang serukan persiapkan jalan bagi Tuhan? Kita harus tahu itu. Jadi ini bukan sekedar suatu seruan,
tapi seruan yang didasarkan kepada pengetahuan, pemahaman yang begitu dalam mengapa kita harus siapkan jalan untuk Tuhan, Bapak Ibu ya. Nah, seruan Yohanes Pembaptis itu di dalamnya ya ada memuat beberapa dasar yang harus kita juga pahami ya, supaya kita pun dapat mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau saya kira kita semua di sini sudah tahu kisah ini, jadi saya tidak perlu menceritakan berulang-ulang lagi Bapak Ibu, tetapi kita langsung melihat dasar seruan Yohanes Pembaptis itu apa saja saudara-saudara. Yang pertama, Yohanes Pembaptis ini dia bersuruh persiapkan jalan untuk Tuhan. Karena Yohanes melihat bahwa akan datang satu pribadi yang besar dalam dunia ini ya. Itu yang ada dalam pikiran Yohanes. Akan hadir seorang pribadi. Dan pribadi itu pribadi yang besar dalam jabatannya, dalam kekuasaannya, dalam semua hal. Dan itulah Yesus menurut Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, siapakah Yesus itu? Nah, inilah yang menjadi dasar Yohanes bilang persiapkan jalan. Yesus itu kalau di dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai Mesias. Mesias itu artinya ada pribadi yang datang, yang diurapi untuk melaksanakan tugas misi penyelamatan bagi manusia. Mesias dia. Itu bahasa Ibraninya ya, bahasa Perjanjian Lama sebutannya Mesias. Pribadi ini juga di dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani sebutannya Kristus. Jadi Mesias sama dengan Kristus. Mesias sama dengan Kristus. Artinya pengertian arti Mesias dan Kristus itu artinya pribadi yang diurapi. Nah, diurapi untuk apa saudara-saudara? Diurapi untuk menjalankan misi penyelamatan yang besar bagi dunia. Karena itu yang datang ini adalah pribadi yang melaksanakan misi penyelamatan bagi dunia, maka kita harus siap sungguh-sungguh menerima kehadirannya. Saya tidak tahu Bapak Ibu, tiba-tiba Pak Lurah bilang saya mau ke rumah Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu siapkan? Kira-kira yang kerja, oh Pak Lurah maaf hari ini saya kerja. Pak Lurah tunggu ya hari Minggu sore saja. Karena saya gereja pagi. Berani enggak ngomong begitu? Ya berani-berani juga, tapi ya kebanyakan kita lebih menghormati Pak Lurah ya. Atau suruh naik jabatan lebih tinggi lagi, Pak Camat. Atau naik lebih jauh, Wali Kota. Naik lebih tinggi, Gubernur. Naik lebih tinggi, Presiden Jokowi. Yang mau turun, mau ketemu dengan Pak Made. Dan Pak Salmon. Gimana Pak? Saya mau tanya, Bapak jujur, mau nggak libur 1 hari? Pasti mau ya Pak ya? Tidak hanya Pak Made. Jokowi bilang saya mau ketemu Pendeta Salmon Pah bersama jemaat GKIN Torsina. Saya mau tanya, siapa yang mau tetap kerja? Kalau besok Pak Jokowi ke sini. Pasti semua rela, minta izin. Biar dapat duit juga, cancel duitnya lusa. Karena besok mau ketemu Pak Pendeta Salmon dan Pak Jokowi. Siapa tahu keciprat. Apa-apa. Jadi tergantung kepada pribadi yang mau datang. Siapakah dia? Tapi besok yang mau datang ini keluarga dari timur. Kita bilang maaf. Tahu sendiri kalau yang dari kampung datang kan, baju-baju kita juga dimintain semua. Makanan dimintain semua, habislah. Jadi lebih baik kita bilang, iya, tapi bagaimana kalau minggu depan saja Lupa ini kita udah naik kapal di pelabuhan. Waduh, saya masih ada di Malang. Padahal ada di Surabaya. Jadi siapa yang datang? Itu menentukan sikap hati kita. Nah, kalau begitu Pak Salmon siang ini mau kunjungin jemaat. Bapak Ibu terima saya apa tidak? Saya mau makan siang, langsung saja deh. Bagaimana Pak Bas, siap enggak saya mampir siang ini makan siang?
Tidak siap ya? Waduh, bilang-bilanglah Pak. Tapi hari ini kita masak dulu baru Bapak datang. Bapak datang tiba-tiba begini. Maaf Pak Pendeta, minggu depan saja. Bukan tidak menghargai, tapi minggu depan saja. Betul apa tidak? Kalau Pak Bas tidak mau ya saya taruh Pak Yusak aja. Gimana Pak Yusak? Saya ke rumah siang ini sudah siap atau belum? Aduh, Pak Pendeta itu bikin jadwal lah, jangan begitulah, ya kan? Tuh. Tapi kalau kebetulan ada arisan di rumah banyak makan, iya, mari Pak, boleh Pak. Ya, tuh. Jadi kesiapan hati kita tergantung siapa yang datang. Karena itu Yohanes Pembaptis mengatakan persiapkan jalan untuk Tuhan. Tuhan yang mana? Siapakah dia? Di situ dikatakan dia ada pribadi yang dahsyat, pribadi yang besar. Dialah Mesias yang dijanjikan. Dialah Kristus, atau sebutan kemanusiaan adalah Yesus. Yesus itu nama manusia. Kristus itu sebutan gelar. Mesias juga sebutan gelar. Sama itu, berdoa. Kalau bahasa Jawa ya Gusti aja. Itulah Gusti Yesus. Nje Bapak Ibu, nje? Gusti Yesus. Nah, udah jelas. Enggak usah istilah Mesias, istilah Kristus. Itu istilah Alkitab yang siapa mau belajar itu. Udah, enggak usah sebut Kristus, enggak usah sebut Mesias. Tapi sebut saja Gusti Yesus. Sudah selamat. Amin. Nah, jadi saudara-saudara terkasih, pribadi yang datang ini, pribadi yang akan melaksanakan 3 jabatan dalam pelayanan yang mulia. Dia sebagai raja. Pribadi yang datang ini raja. Memang dikatakan Alkitab raja damai. Dia adalah raja damai yang akan datang. Raja itu dia berkuasa, saudara-saudara. Dia berkuasa penuh. Sebagai raja dia juga datang sebagai seorang nabi. Nabi itu mewakili Tuhan, menyampaikan rencana-rencana Tuhan yang indah. Ya, nabi. Dia juga dengan jabatan sebagai seorang imam besar. Imam itu pengantara dalam doa-doa kepada Bapa di surga, kepada Allah. Jadi 3 fungsi, 3 tugas jabatan penting ada pada dia, yaitu sebagai seorang raja, seorang nabi, seorang imam. Jadi itu ini adalah pribadi yang luar biasa, saudara-saudara. Pribadi yang besar kekuasaannya. Kalau dinubuatkan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bahkan dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-9, namanya disebut siapa? Penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja. Wow, ini kedatangan satu pribadi. Yohanes melihat, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Karena Yohanes melihat bahwa akan datang satu pribadi yang besar dalam dunia ini. Dialah Yesus. Kalau dialah Yesus, kenapa kita tidak siapkan sungguh-sungguh? Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, kenapa kita tidak siapkan? Jadi saudara-saudara, cara pandang kita, siapakah dia, itu akan mempengaruhi sikap hidup kita juga. Kesiapan hati kita. Pengakuan dari Petrus dan perempuan Samaria. Oke, mari kita coba periksa teks di sana. Matius pasal 16 bisa bantu kita. Matius pasal yang ke-16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Apa yang diungkapkan oleh Petrus? Siapakah aku, kata Yesus? Matius pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 20 ya. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lanjut. Kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan Allah, ke sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Sudah jelas. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Karena pribadi yang datang ini, Mesias yang dinanti-nantikan itu. Pribadi yang diurapi untuk melaksanakan misi penyelamatan Allah. Bapak Ibu, maka setiap Natal jangan kita anggap remeh. Walaupun itu ada dalam kalender Kristiani umat Kristen yang setiap tahunnya merayakannya. Tetapi makna terdalam adalah kehadiran pribadi yang dahsyat di dalam dunia ini yang kita rayakan, yang kita hormati, yang kita peringati. Karena itu mari semua kita dukung panitia Natal ya. Amin Bapak Ibu. Beri aplaus dulu untuk ketua panitia ini. Nah, siapkan baik-baik. Ini bukan keluarga kita yang datang ke gereja. Ya, tapi pribadi yang dahsyat yang kita rayakan. Amin? Amin? Ya. Jadi saudara-saudara, itu pengakuan Petrus. Yes, akulah Mesias. Bagaimana dengan perempuan Samaria? Yohanes pasal 4, ayat 25, 26, 29, dan 42. Yohanes pasal yang keempat. Itu seorang wanita yang suka jual diri katanya, bertemu Yesus, bertobat di pinggir sumur Yakub, dan punya pengakuan itu. Perempuan itu bilang begini, ayat 25, 26, 29, dan 42. Ayat 25, 26 kita baca bersama, 23. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat 29. Bilang ini, 23. Mari, lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Juru Selamat. Saudara, itulah pengalaman. Siapakah Yesus? Menurut Petrus, dia adalah Mesias. Jangan bilang-bilang saya adalah Mesias. Kemudian perempuan Samaria juga, kami menanti Mesias. Yesus bilang, akulah dia. Perempuan ini beritahu kepada satu kota Samaria. Banyak orang datang dan bertemu dengan Yesus. Dan banyak pertanyaan, dan akhirnya sekarang mereka bilang kepada perempuan ini, sekarang kami percaya. Bukan karena kamu katakan, dialah Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak pada zaman Yesus. Sehingga mungkin kita tidak punya pengakuan yang sama begitu. Tapi Yesus katakan, berbahagialah. Walaupun kamu tidak melihat, tetapi kamu percaya. Amin Bapak Ibu. Amin. Yesus Allah kita yang hidup. Satu-satunya. Tidak perlu diragukan lagi. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang luar biasa. Inilah menjadi dasar seruan Yohanes Pembaptis. Dia melihat bahwa akan datang satu pribadi yang besar dalam dunia, yaitu dialah Yesus. Apakah Bapak Ibu dengan mata iman juga melihat dia ada pribadi yang besar?
dalam dunia ini? Atau Yesus hanya sekedar sebuah ucapan umat Kristiani, tapi tidak berdampak apa-apa dalam kehidupan kita? Saudara dan saya yang punya Yesus setiap saat, Yesus lebih besar di dalam diri kita daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kuasanya besar, kasihnya besar, bahkan mungkin berkat-berkatnya juga besar yang tersedia bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Refleksinya dari bagian pertama ini, Bapak Ibu, Anda mengenal dan menerima pribadi yang besar ini di dalam hidupmu. Kita lihat seperti Paulus, seorang yang tadinya menentang pribadi ini, membenci semua orang yang percaya kepada dia. Paulus akhirnya berjumpa dengan Yesus dan dia bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Dan kita juga lihat perempuan Samaria yang tadinya tidak mengenal Yesus. Tapi setelah dia mengenal Yesus, dia beritahu kepada satu kota dan semua orang juga percaya. Tergantung Bapak Ibu sekarang, siapakah Yesus dalam hidupmu? Apakah Yesus sekedar ucapan iman Kristen? Atau Yesus itu berdampak dalam kehidupan kita? Dan kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Dia selama-lamanya. Itu tergantung iman dan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Bahkan pengetahuan kita tentang siapakah Yesus. Wah, Dia pribadi yang hangat, Dia pribadi yang cool, Dia pribadi yang dekat, pribadi yang peduli, yang ikut merasakan pergumulan kita, ikut merasakan persoalan kita, dan Dia tahu yang terbaik untuk setiap kita ini. Karena itu Bapak Ibu terkasih Tuhan, jangan lepaskan Dia dalam hidupmu. Engkau boleh menolak semua tawaran, menerima semua tawaran dunia ini, tapi ingat, siapa yang lebih berpengaruh dalam hidup ini? Dunia bisa memberi jawaban, cari uang bisa, cari harta kekayaan bisa, cari jabatan bisa, cari nama baik bisa. Kamu cari istri cantik banyak, cari suami ganteng banyak, cari apa saja, semua ada di dalam dunia. Semua boleh kita dapatkan. Tapi Tuhan Yesus katakan, apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Siapa lebih berharga? Yesus harusnya lebih berharga dari semua yang kita punya di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Karena semua yang kita punya di dunia ini juga akan berlalu, akan sementara. Tapi Yesus tetap kekal, abadi bersama dengan kita. Itu alasan, itu yang pertama, dasar yang pertama Bapak Ibu. Menarik sekali seruan Yohanes Pembaptis ini. Karena itu persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, Yohanes percaya bahwa akan ada kuasa yang besar yang ditawarkan kepada setiap orang, ya. Kehadiran pribadi yang aktif, bukan diam, bukan pasif. Tapi akan datang setelah Yohanes Pembaptis, Yesus yang akan memulai pelayanan-pelayanan yang besar. Ada kuasanya yang ajaib, kuasa yang di sorga dan di bumi. Ada banyak mujizat yang akan terjadi, yang belum pernah terjadi, seperti orang lumpuh, seperti orang mati yang bangkit, seperti banyak mujizat terjadi dalam Alkitab itu, saudara. Bagi Yohanes akan datang kuasa, akan ada kuasa yang besar yang ditawarkan kepada setiap orang. Saudara, persiapkanlah jalan. Kuasa Tuhan yang besar itu mau berkarya di tengah-tengah kita. Kuasa yang besar akan melawat setiap orang di dunia ini. Kenapa ada kuasa penyembuhan terjadi? Mujizat, orang sakit disembuhkan. Karena Tuhan memang ingin melawat umatnya. Oh Tuhan,
Luar biasa kalau kita lihat catat mempelajari seluruh mujizat yang sempat direkam di dalam Alkitab. Saudara-saudara, apa yang Tuhan lakukan itu tidak sebanding dengan respon manusia biasa ini, saudara-saudara. Bagaimana dengan orang yang sakit 38 tahun, yang tidak pernah seorang pun menolong dia untuk turun ke dalam kolam Bethesda. Toh Yesus bisa menolongnya. Bagaimana dengan Bartolomeus yang buta duduk minta-minta di pinggir jalan. Kelihatannya hidupnya tidak berguna lagi. Tidak disapa, tidak dipeduli oleh orang. Tapi Yesus masih peduli orang semacam itu ya. Siapapun, saudara lihat, Yesus masih menyapa. Yesus masih peduli. Ada kuasa yang besar yang daripada Tuhan. Yang mau dipublis, yang mau dideklarasikan, yang mau ditawarkan. Kalau engkau percaya, kebanyakan mujizat Yesus selalu mengatakan, jadilah padamu sesuai dengan iman yang ada padamu. Jadi Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu menerima, mengalaminya? Saya berharap bahwa jemaat kita adalah orang-orang yang setia ikut Tuhan, tapi punya pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan ya. Ada kuasa Tuhan yang datang menyapa setiap pribadi dan keluarga, memberkati dan menolong setiap kita supaya kita tetap hidup bersama dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Refleksinya di sini, kuasa yang besar itu ditawarkan kepada setiap kita ya. Dan kuasa ini dikatakan bahwa Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pertanyaan refleksinya bagi kita saudara-saudara, sudahkah Anda mengalami kuasanya atau belum? Pernahkah ditolong, disembuhkan, dipulihkan? Seperti Bartolomeus yang buta, minta-minta. Memang banyak, kalau kita mau catat, cobalah Bapak Ibu. Saya senang menulis, jadi saya ajak Bapak Ibu coba tulis juga lah. Daftarkan selama Bapak Ibu hidup ikut Yesus itu, berapa banyak mujizat pernah dialami kan? Pertolongan Tuhan waktu sakit mau mati hidup lagi kan? Waktu nggak ada duit Tuhan berkati kan? Nggak ada pekerjaan Tuhan berkati. Dalam keadaan susah Tuhan tolong. Maka ada nyanyian bilang, hitung berkat satu persatu ya kan? Jangan lupa saat kita ingat-ingat kasih Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang pernah kita dapat, mujizat-mujizat yang pernah, saat itu hati kita masih melimpah dengan ucapan syukur. Walaupun sekarang ini sedang berdoa, walaupun sekarang ini sedang bergumul, ada nyanyian yang bilang, tak selalu Tuhan menjawab doa, ya kan? Namun yang terbaik saatnya Dia akan berikan juga kepada kita. Amin. Karena itu sabarlah. Tuhan itu tidak pelit dengan berkatnya, tidak pelit dengan mujizatnya, tidak pelit dengan pertolongannya. Hanya kapan ini terjadi? Tunggu di waktu yang tepat. Tuhan akan menyatakan. Karena itu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Yohanes melihat akan hadir kuasa yang besar yang akan memberkati banyak orang. Jadi bernyanyilah. Bapak Ibu, ada nyanyian lama itu perlu dinyanyikan dengan cara begini. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Rubah begini, waktu Petrus jatuh dan gagal, dia ditolong Tuhan, amin? Maka kita rubah, kalau Petrus ditolong, ya, saya juga. Betul enggak? Pak Salmon juga pernah punya pergumulan dan saudara tahu. Nyanyi aja. Kalau Pak Salmon ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Dia hidup. Kita harus percaya saudara-saudara. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ini bukan seruan untuk 2000 tahun yang lampau saja.
yang dicatat dalam sejarah untuk diajarkan, diingat. Yesus yang sama di masa kini. Persiapkanlah jalan untuk dia. Untuk dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Dan dia akan menyatakan kuasa, mujizat, pertolongannya dalam kehidupan kita masa kini. Amin Bapak Ibu. Apakah saudara masih merindukan kuasa Tuhan? Atau tidak lagi? Orang Kristen zaman sekarang, apabila kekristenannya hanya tradisi dan tidak mengalami kuasa Tuhan, orang Kristen semacam ini, tanda-tanda akan berlalu. Tanda-tanda akan goyah. Dan kita tahu terlalu banyak orang Kristen zaman sekarang, hanya di KTP-nya saja. Tapi tidak update mengalami kehadiran kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa supaya semua yang hadir di minggu ini atau yang mengikuti secara online waktu menontonnya, Tuhan berkati saudara-saudara. Alamilah kuasa Tuhan dalam hidupmu. Ada pribadi yang besar yang datang dan kuasanya siap menolong, siap memberkati, siap menyatakan mujizatnya. Yang ketiga saudara-saudara, ya, kita lihat di sana kenapa Yohanes Pembaptis berseru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ya, yang ketiga, kalau kita pelajari di sana, Yohanes itu dia yakin akan terjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Wow, pribadi yang datang ini akan membawa dampak keselamatan bagi seluruh umat manusia untuk segala zaman. Sampai pada zaman kita ini Bapak Ibu. Ya, keselamatan inilah yang dia kerjakan melalui tobatan. Karena itu Yesus katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini amanat Tuhan, ini perintah Tuhan. Maka Tuhan memanggil hamba-hambanya untuk terus melayani dari generasi demi generasi, dari zaman ke zaman. Dunia ini perlu diselamatkan saudara-saudara. Pada masa kita ini, berapa banyak orang yang belum diselamatkan? Coba lihat keluarga kita. Coba lihat lingkungan kita, tetangga kita. Banyak orang hidup di dunia ini, tapi tanpa keselamatan. Dan tugas itu, masa Bapak Ibu mau selamat dewe ya? Mau selamat sendiri? Orang Kupang selalu kata persetan, untuk setan katanya. Persetan kau mau mati, mau selamat, urusanmu sendiri. Harap, kasihannya. Jadi untuk setan itu orang NTT selalu mengatakan persetan. Lah ya apa, dikit-dikit persetan. Ini orang susah aja, persetan dia susah. Persetan, waduh ini menolak ya untuk setan. Tapi tidak, kita tidak persetan. Lu mau selamat kau tidak. Iya kan? Atau kita bilang masa bodoh, mau bertobat apa tidak, mau ke gereja apa tidak, mau melayani Tuhan atau tidak, saya tidak urus. Memang orang kepala batu, masuk neraka saja. Kita kadang-kadang ada kata-kata hardikan semacam itu. Biar enggak mau selamat, masuk neraka, saya aja yang selamat, masuk surga. Oh tidak, kita ingin doakan sesama kita. Mungkin mereka seperti Paulus yang jahat. Ada saatnya Roh Kudus bekerja menginsafkan dunia akan dosa. Dan saatnya ada masa penuaian. Ada pertobatan-pertobatan. Amin Bapak Ibu. Jangan menghakimi mereka yang belum diselamatkan, tapi mengasihi mereka yang belum diselamatkan. Dan kita nyanyi, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ya, kita berdoa minimal. Tapi kalau ada kesempatan-kesempatan kita bersaksi tentang kasih pertolongan Tuhan, kenapa tidak? Jadi saudara-saudara, keselamatan yang besar terjadi bagi seluruh umat manusia. Sehingga waktu Yesus lahir itu, malaikat bernyanyi
di hadapan para gembala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kenapa? Karena keselamatan yang besar telah datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan tugas kita sekarang di tengah dunia berdosa ini, kita masih terus memberitakan sampai pada hari ini. Amin. Terus beritakan, terus beritakan, terus beritakan. Janjinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itulah menjadi dasar Yohanes mengapa dia katakan persiapkan jalan untuk Tuhan. Pertanyaan refleksinya bagi kita, sudahkah Anda menerima keselamatan juga dalam hidupmu? Yakin telah diselamatkan saat ini juga. Paulus mengatakan, kalau hari ini pun aku mati, mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya sejak kakak meninggal itu, setiap bangun pagi bukan, haleluya, masih hidup ya kan? Lalu kakak itu tidak bisa buka mata lagi, tidur terus kan? Gimana Bapak Ibu masih mau tidur begitu? Katanya enak juga, nggak nyusahin orang, nggak nyusahin diri, nggak pernah rasa sakit, tidur terus. Berapa banyak saudara sini yang suka meninggal dengan cara itu? Oh jangan Pak Pendeta, ini kita masih mau lebih lama. Tapi kan kita tidak tahu cara Tuhan kan. Itulah misteri kehidupan saudara-saudara. Tapi pegang prinsip seperti Paulus. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Entah dengan cara apa dan bagaimana, kapan, di mana, terserah Tuhan. Yang penting sekarang aku hidup buat Tuhan. Melayani Tuhan adalah kesempatannya. Yakin telah diselamatkan. Seperti percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Seorang yang pandai, perlu diselamatkan, lahir baru bertobat. Juga bicara dengan orang kaya. Yesus bilang apa? Kepada Sakeus yang ada di atas pohon itu. Turunlah, aku akan mampir di rumahmu. Dan hari itu juga Yesus katakan, hari ini juga keselamatan terjadi bagi rumah ini. Semua orang rame-rame terima keselamatan. Yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang berpendidikan, yang tidak berpendidikan. Keselamatan perlu diberitakan di antara bangsa-bangsa kepada siapa saja selama masih ada kesempatan ini, saudara-saudara. Saya kemarin itu sempat mengunjungi satu panti rehabilitasi di Surabaya ini. Aduh, pulang saya jadi, Tuhan, apakah saya punya karunia melayani orang-orang ini? Karena kita datang, mereka lihat kita, ada satu bapak lihat saya terus, dia begini, senyum terus dia. Saya lepas mata kan ada banyak ya, saya lihat yang lain aja. Tapi begitu mata saya ke dia, dia sudah, wah ini bapak ini naksir saya atau gimana? Aduh, ya tapi namanya orang-orang begitu ya. Dan mereka sudah tua-tua. Saya tanya ini sejak kapan? Oh ini sudah ada 11 tahun ada di sini. Terus saya tanya, loh ini orang-orang nggak sembuh-sembuh kah? Nggak sembuh, nggak mungkin sembuh. Loh, nggak mungkin sembuh terus bagaimana? Siapa yang bayar mereka? Bayar, keluarganya bayar. Tapi ada juga keluarganya nakalan. Hanya bayar 2-3 bulan, hilang. Telepon nggak bisa lagi. Aduh, kasihan. Jadi katanya Hizkia, Pak, kita perlu bawa jemaat Torsina untuk ke sini. Jangan nanti semua ketertawa terus, ini repot. Tapi saudara-saudara, kita melayani orang normal perlu diselamatkan ya. Orang tidak normal juga perlu diselamatkan. Itu bagaimana saudara? Mereka pikir-pikir orang tidak normal itu orang yang bahagia ya. Betul apa tidak itu ya? Coba pakai logika kita. Anda normal bahagia apa tidak? Belum tentu ya. Yang tidak normal itu yang bahagia. Soalnya dia senyum terus. Orang senang terus kan tidak ada masalah namanya kan. Saya jadi
salah tingkah. Mau lihat bapak itu lagi, dia sudah senyum lagi. Ya, saudara-saudara. Tapi itu namanya pelayanan juga. Jadi saya angkat jempol mereka yang punya karunia untuk melayani orang-orang yang, ya begitulah. Tiap hari harus minum obat. Kalau enggak minum, ngamuk. Wah, ini dia. Jadi kasih minum obat, selesai. Jadi Bapak Ibu punya istri yang suka ngamuk, kasih minum obat. Mungkin lagi hang ya kan, kan nggak tahu itu. Atau suaminya ngamuk-ngamuk, kasih minum obat aja. Tapi enggak, kalau di orang normal ini, istri-istri ngamuk itu aman. Kasih 100 merah-merah begini aja dia sudah. Kalau 1 dia masih senyum. 10 begitu loh. Wih, langsung dia peluk suaminya. Nah, itu obat untuk istri-istri yang hang-hang itu ya. Ada yang hang di sini? Nah, semua orang perlu diselamatkan. Amin. Dan kita jumpai Tuhan Yesus juga. Hadapi. Gimana Tuhan Yesus hadapi banyak orang hang? Ya dah. Orang-orang gila juga. Bahkan orang-orang yang sudah tidak laku-laku pun dilayani Tuhan Yesus kan. Ya, kerasukan roh jahat. Roh jahat suruh masuk di babi satu kandang. Ya ampun. Rugi itu. Babinya kita potong bikin babi sei. Ya, panitia Natal nanti akan ada babi enggak ya? Biar tambah hidup, babi 1 ekor. Wah, makan semua ini. RW 1 ekor. Waduh. Sajian. Tapi cari babi yang bukan karena kerasukan setan masuk di situ. Nah, repot ini Torsina setelah makan hang semua. Pendetanya juga melok hang semua. Udah tiap minggu kita ketemu hanya untuk ketawa-ketawa saja ya. Saudara-saudara. Tapi itulah pelayanan. Jadi kalau Tuhan Yesus, saya kemarin sempat bilang kepada aduh, kayaknya saya nggak punya karunia. Ini di sini. Tapi saya pulang, saya minta ampun sama Tuhan lagi. Saya loh, Tuhan Yesus saja layani orang-orang begitu, kenapa saya kok bilang tidak ya kan? Ya sudahlah, siapapun yang saya layani. Tapi jemaat Torsina kayaknya selama ini nggak ada yang ada sih hangnya di rumah masing-masing. Ya saudara-saudara, itulah keselamatan perlu disampaikan kepada semua orang, normal maupun tidak normal. Nah ini seseorang penulis skripsi, bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang hang begini. Saya tanya dia, lah kamu menulis penelitian ini, kamu sendiri tidak melayani orang-orang ini. Dia bilang, aku nulis ini supaya dosenku tidak ngerti juga, supaya lulus saja sudah. Jadi kalau dosen mau tanya macam-macam, suruh dia aja komunikasi dengan orang-orang hang itu. Akhirnya skripsinya jempol, masuk jurnal. Ini penulisnya di sini. Gimana? Jangan-jangan Anda hang juga ya? Tanya aja istrinya, kalau suaminya sering emosi ya hang, gara-gara dia tulis itu ya. Komunikasi antara kaum orang normal dengan kaum schizofrenia ke apa istilahnya itu. Ya Bapak Ibu, mari tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan, amin. Apapun terjadi kita tetap cinta Dia. Kita nyanyikan pujian. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Dia. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Ada badai-badai dalam kehidupan kita, tidak peduli, kita tetap cinta Yesus. Ada kuasa yang besar, ada berkat-berkatnya yang besar yang menanti. Pribadi yang besar menyertai kita. Kalau kita cinta Dia, mujizatnya akan terjadi dalam hidup kita. Tunggu waktunya, Dia siap menolong, Dia siap memberkati. Kalau lain ditolong,
kita juga. Katakan, ku mau cinta. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi, kita tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Walaupun ada doa-doa yang belum terjawab, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. angkat tangan, katakan, ya Bapa, ya Bapa, ini Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. ya Bapa, ini kami anak. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Bapa, ini kami. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai rencanamu Bapa. Pakailah